4 day early. Nah, ini project yang akan selesai 4 hari lebih awal dari estimasi yang telah kita rencanakan dengan probability 20% dan payoff sebesar 4.500.000 dengan hasil 90.000. Nah, yang ketiga ada project on schedule, ini project yang tepat waktu. Nah, dengan probability 50%, payoff-nya sebesar 4 juta dan dengan hasil 2 juta rupiah. Dan schedule risk yang keempat adalah project complete 4 day late. Nah, ini merupakan unsur negatifnya, yang dimana project telat 4 hari dari estimasi yang telah kita tentukan. Dengan probability 20%, dengan payoff 0 dan hasilnya pun 0. Dan project complete 7 day late ini merupakan 7 hari telatnya dari estimasi yang telah ditentukan dengan probability 5%, dan kerugian yang bakal kita dapat itu bisa jadi 8 juta rupiah dan dengan hasil 400.000, dengan kumulatif yang telah tadi saya sebutkan menghasilkan expected value sebesar 2.090.000 rupiah. Nah, setelah adanya identifikasi dan analisis risiko, maka langkah selanjutnya adalah risk response plan dan strategi atau rencana dan strategi yang kita ambil dari risiko tersebut. Yang di sini terdapat risiko trigger merupakan pemicu, owner, pemilik atau yang lebih tepatnya yang bertanggung jawab, respon strategi, tanggapan atau strategi, dan resource reward, sumber daya yang dibutuhkan atau SDM. Nah, pada risiko creep dengan trigger lebih banyak pekerjaan daripada yang diperlukan, yang dilakukan, dan tugas-tugas terus berkembang dalam kompleksitas melalui penambahan. Nah, ownernya project manager dengan respon yang kita ambil. Avoidance menyelesaikan hanya tugas yang berkaitan dengan emosi dengan mengetahui rencana manajemen scope. Perubahan hanya terjadi ketika permintaan perubahan scope sudah disetujui. Dengan resource reward-nya, project manager harus mengikuti rencana scope sesuai dengan project itu sendiri. Dan risk yang kedua, kurangnya kualitas sistem dengan pemicu kiriman tidak disetujui oleh otoritas manajemen atau fitur yang tidak memenuhi syarat. Ownernya project manager dengan respon atau strategi yang kita ambil memastikan persetujuan untuk mencapai dan hasilnya membantu membimbing dan menginspirasi tim. Dengan resortnya harus mendapatkan persetujuan untuk mencapai dan mendorong tim. Dan risk yang ketiga adalah kurangnya input untuk HQR. HQR dengan trigger HQR menunda meeting dan presentasi. Dengan owner project manager, respon atau strategi yang kita ambil adalah menerima, mengatasi masalah dengan HQR, menaikkan hierarki untuk menginformasikan kondisi proyek jika perlu. Dan resource report-nya, project manager harus menghubungi HCR secara berkelanjutan. Masih pada risk response plan dan strategi, dengan SDM yang kurang memadai, pemicunya tim yang kurang profesional dibandingkan sebelumnya. Dengan owner project manager dan strategi yang kita ambil ada memantau dan memindahkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas seperlunya dan memastikan pekerjaan selesai dengan efisien dan tepat waktu.
Dengan resortnya, project manager harus lebih memonitor tim serta progres pekerjaan jika diperlukan menambah SDM. Dan resiko yang terakhir, waktu yang didedikasikan untuk memperbaiki bug. Nah, dengan trigger, rekan satu tim terlalu lama fokus pada satu masalah tanpa meminta bantuan dengan owner, tim, dan project manager. Dengan strategi mitigasi, meminimalkan kesalahan pengodean dengan memesan dan memprioritaskan tugas dengan tepat. Dengan tim bersama, sama membantu melihat masalah dan bug pemrograman. Dengan resort, tim member perlu memperhatikan rekan tim lain yang mengalami masalah dalam memecahkan satu masalah. Nah, selanjutnya adalah on-value analysis, merupakan analisis yang diperoleh. Nah, ini terdapat ada task, plan value, present complete, actual cost, dan earn value. Yang dimana tasknya terdapat initialize and conceptual terdapat jumlah 8.400.000, present complete-nya 100%, actual cost-nya 8.400.000, dan end value-nya juga 8.400.000. Dan task yang kedua, project plan and charter, mempunyai plan value 2.600.000 dengan present complete-nya 100%, actual cost-nya 2.600.000, serta on value-nya 2.600.000. Dan ada analisis dengan plan value 1.200.000 dengan present complete 100%, actual cost dan earn value-nya sama 1.500.000 dan 1.200.000. Ada desain plan value sebesar 3.600.000, present complete-nya 70%, dengan actual cost 3 juta dan earn value-nya 2.100.000. Dan pada tax construction terdapat plan value 4.200.000, persen complete-nya 60%, actual cost-nya 4.200.000, dan earn value-nya 1.200.000. Ada tax pada texting, plan value-nya 2.200.000 dengan persen complete-nya 50%, actual cost-nya 1.500.000, dan earn value-nya 750.000. Pada tax implementation dengan plan value 1 juta rupiah dengan persen complete-nya 50%, actual cost-nya 600.000, dan earn value-nya 300.000. Dan pada tax close project mempunyai plan value 4.400.000 dengan persen complete 35% dan actual cost 2.400.000 dengan earn value 800.040. Dan tax project evaluate dengan plan value 3.600.000 dengan persen complete 35% dengan actual cost 4.600.000 dan earn value 1.610.000 dengan kumulatif 31.400.000 dan actual cost-nya 28.800.000 dan earn value-nya 19 juta. Nah, pada kali ini adalah cost varian merupakan earn value dikurang actual cost dengan cost performance index earn value dibagi
actual cost. Nah, ada beberapa task seperti initialize dan conceptualize dengan cost variance-nya 0 dan cost index performance-nya 0. Nah, pada task project plan charter dengan earn value 2.600.000 dan actual cost-nya 2.600.000 dengan cost variance 0 dan cost index performance-nya 0. Nah, pada analisis terdapat cost variance 300.000 dengan indeksnya 0,8. Pada desain terdapat cost variance-nya 900.000 dengan indeks 0,7. Nah, pada construction terdapat cost variance 3 juta rupiah dengan cost index performance-nya 0,28 dan pada testing mempunyai cost variance-nya 750.000 dengan indeks 0,5 dan pada implementation terdapat cost variance sebesar 300.000 dengan indeks 0,5. Pada close project mempunyai cost variance 1.560.000 dengan cost index performance 0,35. Yang terakhir ada evaluate project dengan cost variance 2.990.000 dengan cost index performance 0,33. Nah, pada schedule variance itu dapat earn value dikurang plan value dan pada schedule performance index-nya adalah earn value dikurang dibagi plan value. Dengan task initialize and conceptual dengan schedule variance-nya 0 dengan indeks pun 0. Pada task project plan and charter dengan schedule variance-nya 0 dan cost index-nya 0 juga. Dan pada analisis mempunyai schedule variance-nya 0 dan cost index performance-nya pun 0. Dan pada desain mempunyai schedule variance sebesar 2.400.000 dengan cost index performance 0,58. Pada kontraktor schedule variance-nya 33 juta dengan indeks 0,28. Pada testing mempunyai schedule variance-nya 1.450 dengan cost index-nya 0,34. Pada implementation mempunyai schedule variance 700.000 dan cost index-nya 0,3. Pada close project mempunyai schedule variance 3.560.000 dengan indeks 0,19 dan pada evaluate project mempunyai schedule variance sebesar 1.990.000 dengan indeks 0,44. Nah, pada summary of project performance ini menghasilkan kumulatif dengan sebesar 31.400.000 pada plan value dan actual cost-nya sebesar 28.800.000 pada earn value-nya 19 juta, cost variance-nya 9.200.000 dan schedule variance-nya 13.100.000 dan CPI-nya mempunyai indeks 3,48 dan pada SPI-nya mempunyai indeks 2,13. Nah, estimate at
completion atau IAC pada